Oleh sebab itulah kita mencoba memeriksa kembali, mengintrospeksi diri kembali sejauh mana ibadah yang kita lakukan sudah sempurnakah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam suatu kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq ketika malam hari melaksanakan daripada Qiyamul Lail, maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq menangis, merenungi tentang apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq seorang yang ahli ibadah, orang yang dermawan, namun dikala melaksanakan daripada sholatnya, dia selalu menangis karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat itu ketika Rasulullah SAW datang ke masjid dan melihat daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan menangis, Rasulullah bertanya selesai daripada melaksanakan ibadah sholat, "Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis sehingga sampai tempat sujudmu dibasahi dengan air matamu?" "Ya Rasulullah, ketika aku membaca daripada ayat Quran, maka aku termenung. Begitu banyaknya daripada apa yang sudah Allah berikan kepada saya, tapi belum rasa syukur ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ayat yang mana wahai Abu Bakar?" "Ayat yang saya baca ya Rasulullah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah akan membeli diri orang-orang yang beriman bi anna lahumul jannah, dan juga harta mereka bi anna lahumul jannah, dan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Abu Bakar, bukannya engkau gembira dengan ayat ini?" "Tidak ya Rasul. Kalau seumpamanya ada seseorang yang membeli dagangan dan dagangannya itu tidak diketahui cacatnya, tapi sampai di rumah tahu cacatnya, pasti akan dikembalikan daripada barang tersebut. Atau ketika akan membeli, ketika diperiksa ternyata ada cacat, bahkan tidak akan jadi juga orang itu akan membeli. Saya khawatir ya Rasul, ibadah yang saya lakukan di dalam kehidupan ini, saya khawatir ada cacat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak pantas aku masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Disinilah kita ada sifat rasa khawatir kita dalam beribadah kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak memaksimalkan daripada ibadah kepada Allah, yang mereka tidak mengetahui syarat dan rukun dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya tidak akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih cacat seperti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menyikapi hal tersebut. Jamaah yang berbahagia, oleh sebab itulah kita mencoba memeriksa kembali, mengintrospeksi diri kembali sejauh mana ibadah yang kita lakukan sudah sempurnakah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk daripada ibadah puasa Ramadan. Sudahkah kita tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa, yang membatalkan ibadah puasa, yang membatalkan pahala daripada puasa, dan sunnah-sunnah yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Sehingga kalau orang tahu semua dan menyikapi hal tersebut dengan selalu giroh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya semua amal ibadah yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah bulan Ramadan, bulan perbaikan daripada ibadah kita, yang tadinya kita hanya mengetahui untuk melaksanakan daripada sholat berjamaah dan sholat sunnah-sunnah yang kita lakukan, tapi makna yang terkandung dalam itu kita coba mengerti di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk humul muflihun, orang yang beruntung, yang selalu menggunakan waktunya dalam rangka untuk
bisa belajar, dan belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.